ma syaa. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min haulil a'ma. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kelembutan hati dan keringanan langkah kaki, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan kumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumahnya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, itu beribadah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang diterima, ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid An-Nur yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada malam hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung dan bertemu dengan saudara-saudara saya di tempat ini. Sebenarnya kalau bicara tentang wilayah ini, KTP saya dekat dengan daerah sini. KTP saya itu Sangkil Selatan. Jadi saya termasuk Bang Sangkil, RT 1 RW 7. Lebih tepatnya di depan toko Bintang. Baik, perkenalkan, nama saya Hamdan Bumisono Dwi Astro. Saya aslinya Jakarta, tapi sudah lama tinggal di Solo. Kemudian aktivitas harian saya utamanya Senin sampai Jumat menjadi guru BK di SMKN 5. Kemudian sambilannya, tapi ini yang paling besar pahalanya adalah menjadi ustadz kampung, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya tambah berbahagia karena hari ini ditakdirkan dengan guru kita tercinta yang kita muliakan, Ustaz Sofwan. Saya terakhir kali ketemu beliau itu ketika masih di kampus. Padahal saya lulus itu tahun 2014. Tidak terasa 11 tahun ya. Kemudian yang ketiga, saya diamanai untuk memberikan tema fikih karena memang background pendidikan saya dulu ketika kuliah fikih dan tafsir. Saya berkesempatan untuk kuliah di Saudi Arabia selama 2 tahun, kemudian melanjutkan S2 saya di Oman 4 tahun. Jadi total 12 tahun kuliah di Timur Tengah. Kemudian alhamdulillah berkesempatan juga untuk kuliah di saat itu namanya IAIN, sekarang menjadi UIN Raden Mas Said. Baik, kemudian rumah saya sekarang KTP-nya sih Sangkil Selatan, tapi rumah di Waduk Cengklik, Ngargorejo. Jadi rumah tidak terlalu jauh juga dari sini. Itulah alasan kenapa saya menyanggupi untuk tausiah di masjid ini. Alasannya apa, Pak? Dekat, gitu ya. Baik. Kemudian yang diamanai kepada saya adalah tema fikih. Sebagaimana tadi mukadimah dari Bapak Amir, insya Allah tema fikih yang saya sampaikan nanti tidak akan mengundang khilafiyah, karena saya menyampaikan fikih itu berdasarkan pandangan ulama-ulama madhab. Jadi saya tidak akan menampilkan ini versi NU, Muhammadiyah, Salafi dan sebagainya, tapi saya akan menampilkan ini loh menurut pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu mau pilih yang mana. Kemudian selanjutnya pembahasan fikih kita dimulai dari apa? Tentu saja dimulai dari hal yang mendasar. Kita fokus akan berbicara tentang fiqhul ibadah. Baik, kalau bicara fikih, menurut Bapak dan Ibu selama ini apa sih yang dimaksud dengan fikih? Pertanyaan tidak tertuju untuk Ustaz Sofwan, karena pasti sudah tahu jawabannya. Selama ini fikih itu apa sih, Pak? Bu? Kalau jawabannya nanti adalah sholat, zakat, haji, mohon maaf, itu bukan fikih, tapi contoh atau amalan fikih.
Kalau fikih sendiri itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Fikih itu secara bahasa artinya al-fahmu, paham. Jadi berbicara tentang fikih ibadah berarti bicara tentang bagaimana memahami dengan benar apa itu ibadah. Cuma kata fikih secara bahasa itu yang bermakna al-fahmu, paham, itu terkesan unik. Karena secara bahasa fikih itu bisa bermakna al-fiqhul mujarrad dan al-fiqhul dan al-fahmu daqi. Jadi fikih itu secara bahasa bisa bermakna hanya paham dan ada juga yang paham secara mendalam. Intinya fikih itu berarti paham. Kemudian pertanyaan saya kedua, ibadah itu apa? Kira-kira jawaban Bapak apa kalau ditanya apa itu ibadah? Kalau jawabannya sekali lagi sholat, zakat, puasa, itu contoh ibadah. Ibadah itu apa? Apa? Pengabdian. Ya memang ada hubungannya, tapi kurang lengkap. Baru 40%. Jadi akar kata yang sama, ibadah yang butuh ibadatan. Ya. Kata para ulama, saya kutip salah satunya, yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ismun jami' bikulli ma yuhibbu wa yarda min qaulin aw fi'lin dhahiran wa batinan. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah istilah yang mencakup segala perkara yang meliputi perbuatan zahir maupun batin yang mendatangkan keridhaan Allah. Jadi apapun aktivitasnya, nampak atau tidak nampak, kalau itu membuat Allah ridha, namanya ibadah. Makanya dalam pelajaran agama kita dulu belajar ibadah itu ada yang mahdoh dan ghairu mahdoh, ada yang murni dan tidak murni. Kerja kita mencari nafkah itu ibadah kan? Ibadah. Kalau sampai dikatakan ibadah harusnya mendatangkan keridhaan Allah SWT. Nah kira-kira kalau kinerjanya bupati-bupati itu ibadah kan? Gimana? Kalau manusia saja tidak ridho, apalagi Allah. Paham ya? Jadi kinerja bupati itu akan dikatakan ibadah kalau mendatangkan keridhaan Allah, tapi kalau tidak, ya namanya bukan ibadah. Baik, jadi objek bahasan kita adalah fiqhul ibadah, memahami bagaimana aktivitas yang mendatangkan keridhaan dari Allah SWT. Nanti kita akan mulai dari bab toharoh terlebih dahulu. Nah, berbicara tentang toharoh itu secara bahasa maknanya an-nazofah, kebersihan. Tetapi bukan cuma sekedar bersih. Para ulama kemudian memberikan cakupan definisi toharoh itu dengan ungkapan ibaratun an husni aqda'in maksusah bisifatin maksusah. Jadi yang dimaksud dengan toharoh atau bersuci itu adalah ungkapan atau istilah mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu. Ada juga ulama yang mendefinisikan yang dimaksud dengan toharoh itu adalah raf'ul hadas wa izalatun najas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Hadas dan najis itu sebuah materi yang pasti kita dapat semenjak dari kecil. Tapi saya coba ingin tanya, ngetes nih, apa bedanya hadas dan najis? Kalau nggak bisa jawab berarti TPA-nya dulu nggak lulus. Pelajaran TPA kan hadas, najis, wudu, tayamum gitu ya. Apa bedanya hadas dan najis? Paling sederhana, membedakan keduanya itu apa?
najis bicara tentang benda. Status itu nggak bisa dilihat, tapi kalau benda bisa dilihat. Misalnya najis yang bisa dilihat itu apa? Misalnya kotoran, binatang, darah, itu najis. Tapi kalau hadas itu kaitannya dengan status. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Yang tahu siapa? Pelakunya. Hadas itu gambarannya seperti mengetahui apakah Mas Duta itu masih perjaka atau tidak. Belum menikah atau sudah menikah. Bisa nggak kita melihat dari wajahnya saja? Bisa. Ada loh orang yang wajahnya polos, tapi ternyata istrinya di mana-mana. Kebalikannya, ada orang yang wajahnya itu dewasa, tapi ternyata belum beristri. Nah, itulah hadas. Yang tahu kita hadas besar atau hadas kecil siapa? Yang kita sendiri. Nah, cara mengangkat hadas itu nanti yang dibahas dalam fikih. Kalau hadas kecil cukup dengan wudu, kalau hadas besar berarti dengan mandi. Kalau berhalangan wudu dan mandi berarti harus dengan air. Gitu ya. Tapi kalau najis itu bicara ainnya, berarti bicara tentang bendanya yang bisa terlihat. Jadi jawaban sederhana, apa sih bedanya hadas dan najis? Yang satu bicara tentang status, yang satu bicara tentang bendanya. Status tidak bisa terlihat begitu saja, tapi kalau benda bisa terlihat. Oke, jadi itulah makna toharoh secara bahasa dan secara syar'i. Kemudian toharoh ini memiliki kedudukan penting di dalam Islam karena di dalam ajaran agama kita banyak ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali harus dengan bersuci. Konsekuensinya, kalau kemudian nekat beribadah dengan tidak bersuci atau toharoh, nanti ibadahnya nggak sah. Kalau ibadah sudah tidak sah, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Amalan yang sudah dilakukan terkesan sia-sia. Maka untuk memastikan bahwasanya sholat kita itu sah, cek dulu dari segi toharohnya. Kemudian masih berbicara tentang toharoh. Jadi kedudukan toharoh dalam pandangan Islam itu bagaimana? Islam memandang bahwasanya toharoh itu memang secara bahasa artinya bersih. Tapi tidak setiap bersih itu suci. Kalau suci pasti bersih. Makanya mohon maaf, boleh nggak bapak dan ibu habis mandi kemudian langsung sholat? Boleh nggak? Meskipun bersih, wangi, kemudian langsung gelar sajadah sholat boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Masih dianggap berhadas kecil. Baru bisa melaksanakan sholat kapan? Kalau wudhu dulu. Paham ya? Menurut manusia orang ini bersih, tapi mohon maaf dalam pandangan agama dia belum suci. Baru nanti suci boleh melaksanakan sholat kalau sudah berwudhu. Kalau bicara tentang toharoh itu kadang-kadang goyru makul, kadang-kadang tidak bisa dilogika. Secara dohir masih kotor, tapi ternyata agama menganggap sudah suci. Misalnya apa? Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha konsultasi dengan Nabi karena roknya yang paling bawah itu terkena kotoran binatang. Karena rok Aisyah itu panjang, maka menyapu kotoran binatang yang berada di jalan. Aisyah kemudian bertanya kepada Nabi bagaimanakah cara mensucikannya. Nabi kemudian mengatakan usapan tanah setelahnya itu mensucikannya. Secara dohir kotoran binatang yang kena di kain
pembersihnya adalah debu yang mengenai, itu kotorannya hilang. Secara kasat mata harusnya tambah kotor, tapi ternyata Nabi mengatakan justru itu pembersihnya. Aisyah kemudian protes, maksud kayak gitu dikatakan pembersihnya. Kemudian Nabi agak marah dan mengatakan, bagiku itulah pensucinya. Berarti kalau bicara tentang toharoh, kadang-kadang nggak bisa dilogika, karena memang toharoh itu bersih menurut pandangan Allah, dan Allah tidak mau ibadah yang dilakukan oleh hamba kecuali harus melakukan cara seperti itu. Entah informasinya dari Allah Subhanahu wa taala atau informasinya dari Rasulullah SAW. Baik. Kemudian yang kedua, para ulama membagi toharoh itu menjadi dua. Ada toharoh yang disebut dengan toharoh hakiki, dan ada toharoh yang disebut dengan toharoh hukmi. Apa sih yang dimaksud toharoh hakiki dan apa sih yang dimaksud dengan toharoh hukmi? Toharoh hakiki itu adalah bersuci yang kaitannya dengan membersihkan najis, kaitannya dengan bersih-bersih. Tetapi ada juga toharoh yang kedua yang disebut dengan toharoh hukmi, yaitu apa? Membersihkan status seseorang untuk dikatakan menjadi suci karena dia dianggap berhadas. Jadi toharoh hakiki itu kaitannya dengan najis, tapi kalau toharoh hukmi itu kaitannya dengan hadas. Karena kalau kita lihat di dalam ajaran agama kita, najis itu kan cara pembersihannya macam-macam. Ada yang cukup dibersihkan dengan cara dipercikan air. Contohnya apa? Najis yang bersih cukup dengan dipercikan air. Yaitu apa? Najisnya bentuknya apa? Kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Kecuali ASI. Timbul pertanyaan, kenapa cuma bayi laki-laki, bayi perempuan yang meskipun hanya mengkonsumsi ASI, tidak konsumsi yang lain kok tidak dimasukkan? Kalau di zaman Nabi nggak ada yang tanya, apa yang dikatakan Nabi langsung diterima oleh para sahabat. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya timbul rasa ingin tahu, apa sih bedanya kencing anak laki-laki dengan anak perempuan, padahal sama-sama baru mengkonsumsi ASI saja, belum yang lain. Ternyata dulu pernah ada penelitian, air kencing bayi perempuan itu ada zat yang mirip dengan zat yang terkandung dalam air. Paham ya? Jadi sudah ada indikasi suatu saat bayi perempuan ini nanti mengalami haid. Maka kencingnya saja sejak dari awal sudah ada indikasi kotornya seperti kotornya haid. Paham? Sehingga ketika kita dikencingin oleh bayi laki-laki yang baru minum ASI, dalam agama cukup dipercikan dengan air. Yang paling gampang ini. Yang pertengahan apa? Yang pertengahan adalah dihilangkan sampai tidak ada yang mempengaruhi pada benda tersebut. Dan yang paling sulit nanti adalah dengan menghilangkan najisnya dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah toharoh juga, yaitu toharoh hukmi, yang caranya nanti adalah dengan melakukan ritual, entah itu yang namanya wudu, entah yang namanya mandi. Kalau berhalangan dengan keduanya, maka dengan tayamum. Baik. Kemudian masalah yang kedua, para ulama sepakat bahwasanya ketika bertoharoh, Allah mengisyaratkan tentang benda untuk bertoharoh yang terbaik itu adalah air. Maka dalam kitab fikih apapun yang berbicara tentang
air itu dibahas. Sebelum kita bahas masalah air, pernah nggak bapak-bapak pikirin kenapa kita fikih ibadah itu diawali dengan toharoh dan kemudian kebanyakan diakhiri dengan jihad? Ya kan? Kalau bapak-bapak perhatikan kitab-kitab fikih itu kan yang pertama bicara tentang toharoh dulu. Jihad itu penting tapi ditaruh di belakang. Saya belum pernah menemukan kitab fikih yang dibalik. Tahu-tahu ngomong jihad, wudunya belakangan. Pasti urutannya bicara air dulu baru jihad. Kenapa? Gak ada yang tahu. Ini gak ada yang tahu, aku malu-malu. Kenapa? Karena jangan harapkan kamu bisa berjihad kalau wudhu saja masih bermasalah. Jangan berharap bisa melaksanakan jihad dengan benar kalau masalah yang berkaitan dengan bersuci, entah itu wudhu, mandi dan layamum masih bermasalah. Maka perkara yang sederhana ditaruh di depan dan perkara yang besar ditaruh di belakang. Ada nggak orang jihad yang ternyata wudhunya bermasalah? Ada nggak orang jihad yang wudhunya bermasalah? Ada. Ada. Contohnya apa? Contohnya siapa? Ya untungnya bukan kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi kalangan Syiah. Di kalangan Syiah itu dulu pernah ada pelaku bom bunuh diri mengatasnamakan jihad, tapi ternyata punya riwayat dia pernah memvideo bagaimana wudhunya salah. Dalam pandangan Syiah pun salah, apalagi dalam pandangan akidah Sunnah wal Jamaah. Sehingga harapannya mulailah dulu memperbaiki masalah toharohmu, baru kemudian berbicara tentang skala yang besar, bahkan skala terbesar yaitu jihad. Baik. Kemudian sekarang kita akan bicara tentang masalah air. Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara tentang air di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan air itu digunakan untuk bersuci. Nah, para ulama membahas air yang berada di dalam tanah itu menjadi 4 pembagian. Ada air yang disebut dengan air mutlak, ada air yang disebut dengan air mustakmal, ada air yang tercampur dengan benda suci, dan ada air yang mutanajis atau tercampur dengan benda najis. Air yang berada di dalam tanah, meskipun mungkin sumbernya dari langit yaitu hujan, itu para ulama membaginya menjadi 4: mutlak, mustakmal, tercampur dengan yang suci, dan tercampur dengan yang najis. Kenapa ini dibahas para ulama? Karena tidak setiap air ini boleh digunakan untuk tohar. Kira-kira yang boleh untuk bertohar yang mana? Ya, pasti yang mutlak. Kalau air mustakmal, tergantung ulama yang mendefinisikan mustakmal itu apa. Nanti kita lihat, karena tidak setiap ulama itu punya definisi yang sama tentang kata mustakmal. Sehingga ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang tidak memperbolehkan. Kalau air tercampur dengan benda suci, boleh nggak? Air tercampur dengan benda suci itu contohnya apa? Air dicampur dengan kapur bagus, air tercampur dengan daun bidara, itu boleh nggak? Boleh nggak? Padahal sudah berubah warna, rasa, bau, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, tapi bagi kalangan tertentu. Siapa? Mayit. Ya, mayit diwudui dengan air tercampur dengan kapur bagus, air dicampur dengan perasa daun bidara. Tapi kalau orang hidup, boleh nggak? Bapak tadi wudhu dicampur kapur bagus,
keempat, air tercampur dengan najis boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh. Baik. 5 menit sebelum azan. 15. Oh, 15. Baik. Sekarang kita bahas yang pertama, air mutlak. Apa itu air mutlak? Yaitu air yang murni dari sumbernya, yang bisa langsung dari langit atau sumbernya dari bumi. Dan para ulama menyebutkan contoh-contoh air mutlak itu, yang pertama air hujan, yang kedua salju, yang ketiga embun, yang keempat air laut, yang kelima air zam-zam, yang keenam air sumur, dan yang terakhir adalah air sungai. Nah, ketika berbicara tentang air hujan, umumnya para ulama mengatakan air hujan itu adalah air mutlak. Tapi saya sempat lihat di YouTube ada beberapa daerah yang air hujannya itu tidak normal. Air hujannya itu malah sudah terkontaminasi, seakan-akan ketika terjadi proses kondensasi itu nggak disaring dulu oleh awan. Ada daerah tertentu di daerah Jepang, ketika hujan itu malah ada campuran amonia. Maka para ulama Jepang akhirnya berfatwa untuk air hujan yang mengandung air amonia, karena ada campuran yang mengubah sifat dasarnya, tidak boleh dijadikan untuk bersuci. Yang kedua, salju. Saya kira kalau kita orang Indonesia seumur hidup belum pernah ya berwudu dengan salju. Masa pernah wudu dengan salju? Kayaknya kurang kerjaan ya kalau gitu. Tapi saya pernah di Tabuk itu, wilayah Saudi Arabia agak utara, itu pernah mengalami salju ketika saya kuliah. Seumur hidup saya menemukan salju saat itu. Kemudian saya ingin bereksperimen, kan salju termasuk kata para ulama yang boleh digunakan untuk berwudu. Saya nyoba sekali, habis itu apa yang terjadi? Masuk angin. Ya, masuk angin. Tapi setidaknya saya pernah nyoba. Kemudian yang ketiga, embun. Meskipun dikategorikan contoh air mutlak oleh para ulama, tapi seumur hidup saya juga belum pernah duduk pakai air embun. Kenapa? Ngumpulnya susah. Meskipun Bapak berada di daerah yang basah, kita mungkin pernah ke daerah Jawa Barat yang penuh dengan hutan, yang setiap pagi kalau dikumpulin lumut-lumutnya yang nempel di pohon dan daun-daunnya itu, kalau dikumpulin ya jadi air. Tapi setahu saya belum pernah berwudu dengan embun. Tapi embun termasuk air mutlak. Kemudian yang keempat, air laut. Ternyata air laut itu dikategorikan oleh para ulama termasuk air yang mutlak yang boleh digunakan untuk bersuci. Makanya karena tidak belajar agama, seringkali kalau kita ke pantai menjelang waktu maghrib, menjelang waktu sholat, timbul kegaduhan ketika orang ngantri di kamar mandi untuk wudu. Banyak orang yang kemudian akhirnya rela waktu sholatnya hampir habis gara-gara nungguin antri untuk berwudu. Padahal kalau dia paham fikih, dia belajar agama, air untuk wudhunya itu tidak hanya dari keran yang di kamar mandi. Ternyata yang di hadapan mereka begitu banyak itu bisa digunakan untuk berwudhu. Ya, kira-kira yang pernah wudu dengan air laut siapa? Pasti nggak mau karena asin gitu ya. Keasinan pada air laut itu para ulama mengatakan tidak mengubah status mutlaknya. Ya, untuk air laut ternyata meskipun asin ternyata tetap bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian air zam-zam itu juga termasuk air mutlak, bisa digunakan untuk berwudu. Kira-kira ada yang pernah? Ya,
kebanyakan kita mikirnya daripada untuk mending diminum, ya kan? Kapan lagi gitu ya? Mungkin orang akan mengira kerjaan air zam-zam untuk berwudu, tapi ada riwayat Nabi itu pernah berwudu dengan air zam-zam, kemudian air sumur, kemudian yang terakhir adalah air sungai. Meskipun tidak disebutkan di sini, tapi para ulama ada juga yang menyisipkan tentang air dan laut, selama masih ada kemiripan dengan air laut atau air sungai. Kemudian yang kedua tentang air mustakmal. Apa sih yang dimaksud dengan air mustakmal menurut para ulama? Para ulama ternyata memiliki definisi masing-masing tentang apakah yang dimaksud dengan mustakmal. Kalau secara bahasa mustakmal itu berarti sesuatu yang sudah dipakai, sehingga ketika artinya demikian, kebanyakan orang ketika memahami air mustakmal itu berarti air yang sudah dipakai, apakah untuk mandi atau untuk berwudu. Maka untuk melihat kejelasan status air mustakmal itu boleh untuk bersuci atau tidak, tergantung bapak ngikut madhab yang mana. Kalau madhab Abu Hanifah, yang dimaksud dengan air mustakmal itu adalah air yang membasahi tubuh. Bapak ibu pernah gujuk, air yang dipakai untuk gujuk, untuk membasahi tubuh itu dikatakan air mustakmal. Kemudian kalau Maliki, air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Berarti air yang digunakan untuk berwudu, air yang digunakan untuk mandi janabah. Kemudian Imam Syafi'i agak beda dikit, air sedikit yang digunakan untuk mengangkat hadas. Perbedaannya dengan Imam Malik apa? Kalau Imam Malik tidak membatasi jumlah airnya, tapi kalau Imam Syafi'i membatasi mustakmal itu kalau jumlahnya sedikit, tapi kalau banyak bukan mustakmal. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Imam Ahmad, air mustakmal itu mirip dengan apa yang dikatakan Imam Malik, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Sehingga kalau definisinya saja sudah berbeda, ada ulama yang memperbolehkan air mustakmal itu digunakan untuk bersuci, tapi ada juga yang melarang untuk digunakan. Kira-kira bapak madhab yang mana? Pilih madhab yang mana? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali? Bapak tidak perlu menjawab karena umumnya orang Indonesia itu madhabnya Syafi'i. Mau tidak mau DNA kita itu madhabnya Syafi'i. Guru kita madhabnya Syafi'i, orang tua kita madhabnya Syafi'i, kakek kita madhabnya Syafi'i, orang yang menyebarkan Islam di Indonesia konon bermadhab Syafi'i. Kalau sampai ada orang Indonesia mengatakan enggak, saya madhab Hambali, itu minoritas. Ada orang mengatakan enggak, saya madhab Hanafi, itu minoritas. Mungkin orang Indonesia yang pernah terdampak ke Afrika dulu, ke Turki dulu gitu ya, kemudian ke Indonesia. Tapi umumnya kita itu bermadhab Syafi'i. Sehingga ada yang memperbolehkan menggunakan air mustakmal, ada juga yang tidak. Tapi kalau pakai standar madhab Syafi'i tadi, air ini sudah digunakan untuk mengangkat hadas, tapi jumlahnya sedikit. Tapi kalau kemudian jumlahnya banyak, maka tidak bisa dikatakan mustakmal. Nah, kadar sedikit atau banyak itu apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana al-ma'u qulatain lam yahmil khabas." Kalau air itu jumlahnya 20, maka tidak membawa kotoran. 20 itu sekitar berapa? 500 liter Baghdad atau sekitar 270 liter. Air yang digunakan untuk wudu atau mandi tadi ternyata volumenya sekitar 270 liter. Maka ketika ada sisa air wudu atau mandi yang masuk ke dalamnya, itu tidak dikatakan dilarang untuk dipakai untuk bersuci selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah air yang tercampur dengan benda yang suci. Seperti di awal tadi saya katakan, kalau tercampurnya dengan benda-benda tertentu
tertentu, misalnya daun bidara, kapur barus, maka tetap dikatakan suci bagi mayit. Air perasan daun bidara itu untuk orang hidup ada gunanya kan? Daun bidara itu ada gunanya. Gunanya untuk apa? Yang pertama untuk peruqyah. Yang kedua dalam pandangan Islam, bidara itu seperti daun kelongnya orang Jawa. Dia termasuk daun bidara sama daun kelong beda. Daun kelong itu daunnya lebih kecil. Daun bidara daunnya lebih besar. Daun kelong itu bulunya sedikit di permukaan daun, tapi kalau daun bidara banyak. Dan alhamdulillah sudah banyak yang membudidayakan menanam daun bidara. Seandainya ini masih punya lahan, ditanamlah pohon bidara. Yang pertama fungsinya adalah edukasi biar anak-anak TPA kenal sejak dini. Ini loh pohon yang berguna dengan Islam. Yang kedua, kalau nanti ada yang diruqyah, bisa juga diambil manfaatnya. Kalaupun tidak untuk ruqyah, konon bisa dicampur untuk minuman teh dan sangat bagus untuk kesehatan. Saya dulu pernah mencoba menanam di masjid kami, tapi saya salah perhitungan. Saya tanam pagi, sorenya itu saya pangling karena habis daunnya. Kenapa saya pangling? Karena masjid tempat kami itu sebelahnya TK. Ketika jam istirahat, anak-anak TK bawa gunting, digunting untuk pasaran. Saya lupa untuk memberikan pelindung, saya lupa untuk naruh di tempat yang jauh dari anak-anak TK. Salah perhitungan. Ya tidak harus nanam kurma. Tanamlah yang bermanfaat seperti contohnya daun bidara. Sudah banyak bibitnya, sudah banyak pohonnya. Kalau ada lahan bisa ditanam. Kemudian yang terakhir air najis, yaitu air yang menggunakan najis. Oke, langsung saja mungkin kalau ada pertanyaan satu atau dua yang berkaitan dengan tema sebelum kita melaksanakan sholat, saya silakan. Tadi kan kalau sudah mandi atas akan sholat harus ya contohnya kan ini. Kalau akan mandi wudhu dulu, apa akan sholat? Kalau akan mandi wudhu dulu terus baru mandi, terus nanti kalau habis mandi boleh langsung sholat atau enggak? Yang pertama tergantung apa? Bapak ketika mandi ngeluarin najis. Kalau misalnya wudhu dulu, kemudian ketika mandi ternyata kencing, ternyata tenggel, ya mau tidak mau Bapak ketika akan sholat wudhu lagi. Tapi bagusnya gini Pak, mandi dulu baru wudhu. Atau di tengah-tengah mandi ada wudhunya seperti mandi janabah. Nabi ketika mandi janabah atau ghusl janabah, Nabi itu kan dalam gerakannya itu ada wudhunya, sebagaimana yang diterangkan oleh dua istri Nabi. Sehingga Nabi itu ketika habis mandi janabah bisa langsung sholat. Jadi tergantung Bapak ketika mandi itu mengeluarkan najis atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau dalam pandangan beberapa imam madhab, itu nyentuh kemaluan kan membatalkan wudhu. Ya. Sehingga kalau Bapak ngikut pendapat madhab tersebut, Bapak ketika mandi nyentuh kemaluan secara langsung, berarti wudhu Bapak batal, mau sholat wudhu lagi. Jadi, wallah habis. Cuma menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu diperselisihkan oleh para ulama tentang nyentuhnya bagaimana. Ya, yang disepakati adalah kalau nyentuh langsung, jadi yang nyentuh bagian dalam.
misalnya ya, mohon maaf, kita sebagai laki-laki kadang mengalami gatal di bagian kemaluan. Kalau gatal gimana? Digaruk, gitu ya. Tapi dalam keadaan sedang berwudu, supaya wudu Bapak tidak batal, caranya gimana? Para ulama kebanyakan mengatakan yang batal kalau yang garuk bagian dalam. Berarti supaya nggak batal, dibalik. Cuma gimana? Nggak marah, Pak. Yang kedua, bisa diakali dengan garuknya dari luar celana dalam. Kecuali kalau mungkin dari celana dalam, luar celana dalam masih gatal, pengen yang marahnya bersentuhan langsung, ya tadi supaya nggak batal, ya dibalik. Ya, yang ketiga pakai alat. Misalnya apa? Cangkul, linggis, marah, syakju gitu kan. Nanti bukan cuma hilang gatalnya, alatnya juga hilang. Gitu ya. Tapi kalau Imam Malik berpendapat lain, bahwasanya itu termasuk daging. Ada juga ulama yang berpendapat nyenggol kemaluan itu batal kalau diiringi dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Nanti akan ada pembahasannya ketika kita nanti bahas masalah wudu. Habis kita berbicara tentang toharoh dan air, pertemuan kedua kita bahas hadas dan najis. Kemudian mulai bicara tentang wudu, mandi, tayamum. Kalau nanti masih ada kesempatan, musaku. Sambut ya.